Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan untuk kita dapat belajar bersama-sama lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu dengan materi sholat jamak dan qashar atau sholat jamak dan sholat qashar. Apa itu sholat jamak dan apakah itu sholat qashar? Baiklah, mari kita pelajari lebih jauh lagi tentang penjelasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sholat jamak terlebih dahulu. Apakah itu sholat jamak? Anak-anak, mari kita pelajari. Pengertian dari sholat jamak, secara bahasa, sholat jamak berasal dari kata Arab, yaitu jam'un, yang artinya mengumpulkan. Ya, jadi sholat jamak adalah dua salat fardu yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam waktu yang sama atau bersamaan. Ya, bisa dengan penjelasan lain yaitu menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Ya, contohnya seperti misalnya sholat zuhur dan sholat asar digabung menjadi satu waktu. Bisa di waktu sholat zuhur dan juga bisa di waktu sholat asar. Nanti lebih jauh kita pahami lagi. Selanjutnya yaitu mubah atau boleh bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Jadi ada syaratnya untuk kita diperbolehkan menjamak sholat atau menggabungkan sholat. Jadi tidak sembarangan dan tidak asal dengan syarat, tidak ada syarat apapun, tidak dalam keadaan tertentu apapun kita langsung menggabungkan sholat, itu tidak boleh ya. Jadi ada syarat-syaratnya untuk dapat menggabungkan sholat atau menjamak sholat. Pembahasan berikutnya yaitu sholat apa saja yang boleh dijamak atau boleh dikumpulkan ya. Sholat yang boleh dijamak yaitu ada dua ya, dua gabungan. Kalau sholatnya ada 4, dua gabungan atau dua pengumpulan sholat. Yang pertama adalah yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur dijamak dengan sholat asyar atau digabung dengan sholat asar. Yang kedua, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Ya, jadi sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Jadi ada 4 itu sholatnya, yaitu sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu sholat yang boleh dijamak atau digabung, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian untuk sholat subuh itu tidak boleh dijamak, jadi harus dilakukan pada waktunya. Subuh, waktunya subuh ya subuh, tidak dapat dijamak atau digabung dengan sholat fardu yang lain. Oke, pembahasan berikutnya sekarang adalah syarat sholat jamak. Nah, ini syaratnya ya. Jadi syarat supaya kita dapat menjamak sholat. Jadi ada syaratnya untuk kita boleh menggabungkan sholat. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah sedang dalam perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh. Jadi bukan perjalanan yang dekat, ya, bukan perjalanan yang dekat itu tidak boleh menjamak sholat. Misalnya antar provinsi, ya itu insya Allah sudah pasti jauh, ya. Kalau antar kota belum tentu jauh, kalau masih dalam satu provinsi pasti dekat. Jadi yang jelas misalnya antar provinsi perginya jauh ya, itu boleh menjamak atau menggabungkan sholat. Yang kedua, syaratnya adalah musafir. Ya, musafir tentu yang perjalanannya untuk dalam hal kebaikan, bukan untuk
hal keburukan atau maksiat ya. Jadi harus dalam perjalanan untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga syaratnya adalah haji. Ya, haji sudah tentu haji itu adalah perbuatan baik, bahkan itu wajib ya. Yang keempat syaratnya adalah jarak tempuh. Ini ya, jarak tempuh perjalanan sekurang-kurangnya adalah sekitar 80 km ya. Jadi minimal paling dekat jarak tempuhnya itu 80 km. Jika kurang dari ini ya, dari 80 km itu tidak boleh menjamak sholat atau tidak boleh menggabungkan sholat. Jadi tetap sholat sendiri, asyar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, zuhur pun juga sendiri, karena perjalanan kita tidak memenuhi syarat. Yang kelima syaratnya adalah niat salat jamak dilakukan pada waktu yang pertama ya, dilakukan pada waktu yang pertama. Yang keenam adalah hujan yang sangat lebat. Nah ini meskipun tidak dalam perjalanan jauh, misalnya kita di rumah ya atau di mana, keadaan sedang hujan yang sangat-sangat lebat ya. Misalnya kalian sedang ada di sekolahan, ini contoh misal ya, sedang ada di sekolahan, waktunya sudah jam 2 dan belum sholat zuhur, dan waktunya hujan sangat lebat sampai menjelang maghrib. Kalian belum pulang, mau sholat tapi kalian ragu akan kesucian kalian karena belum mandi sudah seharian. Jadi akhirnya kalian boleh menjamak atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu karena ada uzur atau sebab, yaitu hujan yang sangat lebat. Ini contohnya. Oke, demikianlah syarat-syarat sholat jamak. Pembahasan berikutnya adalah yaitu tentang macam-macam sholat jamak. Jadi ada macam-macamnya sholat jamak ini ya. Ada dua. Yang pertama yaitu jamak takdim, yang kedua yaitu jamak takhir. Takdim itu awal, takhir itu akhir atau yang kedua. Apa itu pengertiannya jamak takdim anak-anak? Marilah kita pahami. Jadi jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dilakukan pada waktu yang pertama. Nah ini ciri-ciri jamak takdim ya, itu dilakukan pada waktu yang pertama. Misalnya kalian menggabungkan sholat zuhur dengan asyar, itu dilakukannya di waktu yang pertama, yaitu pada waktu zuhur. Oke, lanjut ke sholat jamak, macam-macam sholat jamak yang kedua yaitu jamak takhir. Pengertiannya adalah jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dilakukan pada akhir atau sholat yang kedua. Ini ciri-cirinya jamak takhir, dilakukan pada waktu yang akhir atau sholat yang kedua. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asyar, berarti kalian melakukannya di waktu sholat asyar, itu namanya jamak takhir. Takhir itu artinya akhir, kalau takdim itu di awal atau yang pertama. Oke, semoga anak-anak memahami ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah niatnya. Ya, niat sholat jamak takdim dulu ya. Niat sholat jamak takdim. Mari disimak Pak Bapak bacakan. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu maghribi thalatha raka'atin mujmu'an ma'al isya'i jam'an taqdimin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya fardu karena Allah Ta'ala. Ini ya, ini sholat jamak takdim ya, ini menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya yang dilakukan di awal, yaitu di waktu sholat maghrib. Nah ini takdim, berarti dilakukan pada sholat maghrib. Isyanya itu dikerjakan pada sholat maghrib ya, di sholat yang awal, itu namanya jamak takdim. Seperti itu. Kalau jamak takhir itu nanti berarti
sholat maghribnya itu dikerjakan pada waktu sholat isya atau di sholat yang kedua. Itu namanya jamak takhir, ya, di akhir atau yang sholat yang kedua. Oke, ini niatnya biar lebih jelas lagi ya. Niatnya sholat jamak takhir seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asyri arba'a raq'atim majmu'an ma'ad duhri jama takhiri ada addillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu asyar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Ya, jadi sholat ini gabungan antara sholat zuhur dengan sholat asar, tetapi dilakukan pada waktu sholat asar, bukan zuhur ya, asar, karena akhir sholat yang kedua. Gabungannya antara zuhur dan asar itu dilakukan pada sholat asar di akhir, ya, jadi disebut dengan jamak takhir. Ini contohnya seperti ini ya. Mudah, semoga anak-anak paham. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Tadi sholat jamak ya anak-anak ya, sudah selesai pembahasannya. Sekarang kelanjutnya yaitu sholat qashar. Nah, tadi kan babnya sholat jamak dan qashar. Sholat jamak sudah kita pelajari bersama-sama tadi, sudah Bapak jelaskan juga. Sekarang ke pembahasan bab berikutnya yaitu sholat qashar ya, qashar. Oke, apa itu sholat qashar? Mari kita pahami. Qashar berasal dari bahasa Arab yaitu qashrun, yang artinya ringkas atau meringkas ya, meringkas ya artinya. Jadi sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu. Jadi sholat fardu itu diringkas. Diringkas berarti seperti sholat duhur 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu maksudnya seperti itu, meringkas. Oke, pembahasan berikutnya. Hukumnya sholat qashar seperti apa? Hukumnya adalah mubah atau boleh bagi orang yang sedang dalam keadaan tertentu. Ya, jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan sholat qashar. Jadi tidak sembarang, tanpa ada sebab apapun, tanpa keadaan apapun atau uzur apapun, kita tidak boleh melakukan sholat qashar. Harus ada keadaan yang tertentu yang sesuai dengan syarat-syarat sholat qashar. Kemudian sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Sholat apa saja anak-anak yang jumlah rakaatnya ada 4? Sholat wajib yang jumlah rakaatnya ada 4 apa saja? Yaitu sholat zuhur. Yang kedua sholat asyar. Yang ketiga sholat isya. Ya, ketiga sholat tersebut jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Nah, ini diringkas atau diqashar menjadi 2 rakaat saja. Sholat isya yang seharusnya itu 4 rakaat boleh dikerjakan, boleh dilakukan 2 rakaat. Begitu dengan sholat asar, begitu juga dengan sholat isya. Berikutnya syarat-syaratnya. Nah, ini kita harus memahami syaratnya ya. Jadi ada syarat-syaratnya supaya kita boleh mengqashar sholat ya. Jadi ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, syarat-syarat salat qashar yaitu salat jumlah rakaatnya ada 4 ya, harus ada 4. Jadi kalau seperti sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqashar karena sholat maghrib itu rakaatnya 3, sholat subuh rakaatnya 2, itu tidak boleh ya. Yang boleh hanya yang jumlah rakaatnya ada 4. Oke. Yang kedua syaratnya adalah bepergian tidak untuk maksiat ya. Bepergiannya tidak untuk maksiat tapi untuk kebaikan, seperti misal menjenguk sanak saudara yang jauh itu boleh, itu baik ya, menyambung tali silaturahmi itu baik, boleh mengqashar sholat. Yang ketiga syaratnya adalah jarak yang ditempuh
minimal 80 km. Sama dengan syarat sholat jamak tadi ya. Jadi 80 km paling dekat minimal ya. Jadi kalau kurang dari 80 km itu tidak memenuhi syarat sholat qashar, tidak boleh sah. Jadi kalau tetap kalian melakukan, jadi tidak sah sholat qashar kalian. Oke. Yang keempat adalah sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat yang dikerjakan pada waktunya. Ya, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Misalnya asar ya sholat asar. Tidak bisa digabung, bukan gabungan ini ya. Qashar itu hanya meringkas, bukan menggabung. Kalau asar ya niatnya sholat asar, berarti yang diringkas sholat asar gitu. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah berniat mengqashar sholat pada saat takbiratul ihram. Ya, jadi jangan lupa ya, kalau memang mau qashar sholat, niatnya juga harus benar, harus ada bacaan qasharnya ya. Karena kita mau mengqashar atau meringkas sholat. Yang berikutnya atau yang terakhir, syaratnya adalah tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir atau orang yang bepergian. Musafir itu orang yang bepergian. Jadi tidak boleh ya kita bermakmum kepada orang yang tidak bepergian. Misalnya ini satu contoh, Bapak berikan contoh. Kalian dalam perjalanan jauh ya, antar provinsi. Nah, di tengah jalan kalian beristirahat, kemudian kalian berhenti di suatu masjid. Di situ kebetulan ada orang sedang sholat. Nah, mereka itu adalah orang di sekitar lingkungan masjid situ, bukan orang yang bepergian jauh. Nah, itu kita tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut, karena orang tersebut tidak memenuhi syarat sholat qashar ya. Bukan orang yang sedang bepergian jauh atau bukan orang musafir. Jadi kita sholat sendiri, tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Oke. Tuh syarat-syaratnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 syaratnya sholat qashar. Oke, pembahasan berikutnya sekarang macam-macam sholat qashar, macam-macamnya sholat qashar. Macam-macam sholat qashar itu ada 2 juga ya. 1 atau A, sholat qashar dengan jamak takdim. B, sholat qashar dengan jamak takhir. Nah, ini ya digabung, yaitu sholat qashar dengan jamak takdim dan sholat qashar dengan jamak takhir. Tuh macam-macamnya sholat qashar. Berikutnya yaitu niat sholat qashar. Niat sholat qashar maksudnya gabungan antara jamak dan qashar atau qashar dan jamak. Jadi kalau jamak itu menggabungkan, qashar itu meringkas, berarti setelah kita gabungkan sholatnya kemudian kita ringkas rokaat sholatnya. Misalnya Pak Gus beri contoh, kalian menggabungkan atau menjamak zuhur dengan asar, kemudian juga digabungkan dengan qashar. Berarti kalian mengerjakannya sholat zuhur itu cukup 2 rakaat, kemudian sholat asarnya juga cukup rakaat. Jadi kalian sholat keseluruhan itu hanya 4 rakaat, sudah menjalankan sholat zuhur dan sholat asar itu ya. Ini bagus berikan contoh bacaan niat sholat qashar. Ini niat sholat qasharnya yang belum digabung dengan jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol isya'i rakaataini qashran ada adillahi ta'ala. Ini contoh niat yang qashar saja ya, belum digabung dengan sholat jamak. Artinya aku sengaja mengqashar sholat atau meringkas sholat fardu isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Diringkas yang tadinya 4 ya, arba'a rakaatim itu diringkas menjadi rakaataini qashron, diringkas 2 rakaat karena Allah Ta'ala gitu. Kemudian berikutnya contoh niat sholat isya digabung dengan jamak takdim ya. Jadi
niat salat isya jamak takdim dan qashar. Setelah kita gabung atau dikumpul kemudian diringkas. Ini contoh niatnya. Bacakan bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal isya'i rak'ataini qasran majmu'an illal maghribi jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak dengan maghrib jamak takdim karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kita gabung ya. Kemudian kita qashar atau kita ringkas jumlah rakaatnya. Takdimi itu dilakukan di awal jamak takdim tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan yang di atas tadi ya, yang di awal tadi. Jamak takdim itu kan dilakukan di awal ya, di awal sholat yang pertama. Itu berarti setelah kita gabung kemudian kita ringkas. Seperti itu. Ini berikutnya contoh niat sholat isya jamak takhir ya. Jamak takhir berarti dilakukan yang di sholat yang kedua atau sholat yang akhir. Niat sholat isya jamak takhir dan qashar dikumpulkan kemudian di qashar atau diringkas. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak dengan maghrib jamak takhir karena Allah Ta'ala ya. Jadi jamak ini contohnya sholat isya ya, gabungan antara maghrib dan isya. Karena sholat jamak takhir itu dilakukan di akhir, berarti sholat maghribnya dikerjakan pada waktu sholat isya ya, maka disebut jamak takhir. Kemudian diringkas jadi sholat isyaknya itu 2 rakaat ya. Sholat maghribnya tetap 3 rakaat, tidak boleh diringkas. Boleh digabung, maghrib itu boleh digabung dengan isya. Tetapi maghribnya tidak boleh diringkas. Karena sholat yang boleh diqashar atau diringkas itu hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Yaitu sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 ya. Kalau seperti yang di atas tadi, gabungan antara zuhur dan asar itu boleh diringkas semua karena jumlah rakaat sholatnya itu kan 4 semua. Jadi boleh. Kalau isya dan maghrib ini tidak boleh, yang maghribnya tidak boleh diringkas karena jumlah rakaat sholat maghrib itu 3 ya, bukan memenuhi syarat sholat qashar tadi. Oke, saya harap anak-anak bisa memahami. Oke, pembahasan berikutnya atau yang terakhir ini sekarang hikmahnya. Hikmah dari sholat jamak dan qashar ya. Langsung saja hikmahnya apa? Yang pertama adalah pelajaran bagi kita, yaitu betapa pentingnya ibadah sholat ini ya. Sangat penting sholat ini sehingga Allah memberi rukhsah atau keringanan ya, keringanan dalam keadaan kita sesulit apapun. Allah memberi keringanan untuk kita menjaga sholat kita supaya kita tidak meninggalkan sholat ya. Yang kedua, hikmahnya adalah menjadikan hati lebih tenang. Hati kita itu lebih tenang karena kita bisa melakukan sholat wajib kita walaupun dalam keadaan apapun, bepergian jauh atau dimanapun. Nah, Allah memberikan keringanan ini. Oke, yang ketiga hikmahnya selalu bisa menjaga. Ya, maaf itu salah tulis ya. Maksudnya adalah bisa menjaga, selalu bisa menjaga ibadah sholat kita. Yang keempat, yang terakhir, hikmahnya sholat jamak dan qashar adalah memberikan kemudahan bagi orang yang sedang bepergian jauh. Ya, jadi tidak usah khawatir ketika kita pergi jauh, ya, itu kita tetap bisa melakukan sholat dan kita tidak akan meninggalkan sholat. Kita bisa menjaga sholat kita karena Allah memberikan rukhsah atau keringanan untuk kita bisa melakukan ibadah sholat wajib. Oke. Alhamdulillah ya, pembahasan tentang sholat jamak dan sholat qashar sudah selesai ya. Jika anak-anak kurang paham bisa diulang lagi sambil
memahami dari video ini, bisa juga anak-anak baca ulang di buku yang sudah ada ya. Jadi setelah lihat video, kemudian baca buku, itu saya rasa lebih efektif lagi ya. Jadi pemahaman kalian nanti akan lebih mudah ya, akan lebih mudah dalam memahami bab pelajaran fikih, yaitu bab sholat jamak dan qashar. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan pelajaran yang berbeda dan juga bab yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.